Halo, selamat pagi. Kelas 7A. Hari ini jadwalnya biologi sama Miss Elida. Oke. Jadi yang tidak kelas 7A boleh meninggalkan Zoom dan kalian ikuti jadwal kalian masing-masing. Oke. Hari ini kelas 7A sama Miss Elida pelajaran biologi. Bisa dengar suara Miss dengan lancar? Bisa? Oke. Hai Berwin. On kamera ya. Hai Jocelyn, Chelsea, Jessica, Xavier. Hai Adriel, Aldric, Felicia. Biologi kita udah belajar sampai jaringan kan? Oke, Miss mau absen dulu sambil menunggu temannya. Patah-patah suara Miss. Iya. Iya, jaringan agak susah ya. Nggak apa-apa. Aduh, connection is unstable. Ini saya ngelek. Oke, Miss. Admit all. Sudah ada 26 orang. Oke, sambil menunggu temannya, Miss mau tanya-tanya dulu tentang sel dulu. Miss ulang dulu lagi tentang sel. Hai Regin. Hai. Halo, Miss. Masih ingat sel itu apa? Sel apa itu sel? Kita jangan jauh-jauh ke depan, tapi yang di awal lupa. Ya. Jadi yang paling awal, sel apa, Regin? Yang paling awal kita pelajari. Jadi organisasi kehidupan yang paling awal itu adalah sel. Kita jangan jauh-jauh ke depan, tahu-tahu di belakang lupa. Oke? Siapa ini? Ada yang angkat tangan. Kaila. Hai Kaila. Hai Kaila. Sel. Ayo, apa itu sel? Sel adalah satuan terkecil dari makhluk hidup. Ya? Satuan terkecil dari makhluk hidup. Iya. Oke, sini Miss buka lagi aja ya. Slide-nya kita lihat sama-sama. Oke. Ingat ya. Jadi tadi udah bagus ya yang dibilang si Kaila itu, kalau dia satuan terkecil dari makhluk hidup. Miss katakan waktu itu kalau sesuatu itu memiliki satu sel saja, berarti dia sudah dikatakan makhluk hidup atau tidak? Christine. Dia dikatakan makhluk hidup nggak kalau dia udah punya satu sel saja?
Iya atau tidak? Iya. Jadi, kalau dia sudah punya satu sel saja, dia itu sudah bisa dikatakan makhluk hidup. Oke. Apa yang dia punya satu sel saja dia dikatakan makhluk hidup? Ada yang tahu? Amuba. Amuba itu atau bakteri juga. Dia kalau punya bakteri itu tersusun atas satu sel. Nah, dia sudah dikatakan makhluk hidup. Sel itu ada dua, Miss katakan waktu itu kan. Dia dibagi dua. Ada sel eukariotik dan prokariotik. Oke? Miss mau tanya dulu. Masih ingat bagaimana dia eukariotik dan prokariotik? Adriel? Adriel? Ya, Miss. Bedanya eukariotik dan prokariotik. Waktu itu Miss bilang bagaimana? Dengaran, Adriel. Miss. Coba lihat ini gambarnya. Masih ingat kalau Miss tampilkan gambar ini, beda prokariotik dan eukariotik itu bagaimana? Coba lihat gambarnya. Apa yang tidak ada di prokariotik? Prokariotik itu dia tidak memiliki apa? Lihat, ini eukariotik, ada seperti bola di tengah. Kalau kemarin itu Miss gambarkan seperti telur. Ada putih telur dan ada kuning telurnya kan, Miss katakan. Iya kan? Nah, ini yang eukariotik, dia seperti punya kuning telur. Dia punya membran inti. Dia punya selaput pembungkus dari si intinya. Membran itu dia seperti selaput, seperti kulit kita. Kan bisa bilang seperti itu. Kalau membran itu seperti kulit. Bayangkan aja dia kuning telur. Kuning telur itu kan kalau kita tusuk pasti pecah. Karena dia ada membran pelindungnya kan. Nah, seperti inilah dia eukariotik. Ada dia membran pelindungnya. Tapi kalau prokariotik dia tidak ada. Jadi seperti kuning telurnya itu bercampur dengan putih telurnya gitu. Jadi kuningnya, intinya dia itu berada bersama-sama dengan organel lainnya, organel sel yang lain. Itu dia prokariotik, tidak punya membran inti. Contohnya apa, Miss? Kan udah Miss kasih semalam. Bakteri dan alga. Kalau eukariotik ada dia amuba, alga merah, jamur. Kita juga termasuk eukariotik karena sel kita itu mempunyai membran inti. Oke? Saya, sel itu kan ada dua kan? Ada eukariotik dan prokariotik. Oke? Jadi dalam satu sel itu banyak bagian-bagiannya. Ada intinya, ada organel-organel lainnya. Ingat ya? Jadi kita jangan langsung jauh-jauh, tapi lupa apa itu sel. Sel bagian dasarnya. Struktur penyusun paling dasar. Ada bagian-bagiannya. Jadi sel kita itu berbeda dengan sel tumbuhan. Itulah menyebabkan kenapa tumbuhan itu bisa keras. Oke? Kalau sel tumbuhan, katakan yang paling inti adalah yang paling berbeda dari sel hewan. Apa? Yaitu dia punya dinding sel. Ingat aja, tumbuhan itu strukturnya bagaimana? Keras kan? Batangnya keras. Karena dia punya ini. Membran selnya, dinding selnya. Dia punya dinding sel. Bukan berarti sel hewan tidak punya ya, tapi dinding sel tumbuhan itu jelas dan keras. Lihat aja nih. Jadi itulah yang menyebabkan tumbuhan itu strukturnya keras karena sel-selnya juga memiliki dinding seperti ini. Nah, jadi sebenarnya organel-organel sel di dalam sel tumbuhan dan sel hewan itu hampir sama. Nih,
Cuman ada yang di sel hewan dia ada, tapi di sel tumbuhan tidak ada. Seperti kloroplas. Manusia dan hewan tidak punya kloroplas kan? Karena kita tidak memasak makanan kita sendiri. Kloroplas itu apa? Zat hijau daun. Kita tidak perlu itu. Kita mendapatkan makanan dari hewan, dari tumbuhan. Tapi kalau tumbuhan, dia kan mendapatkan makanan dengan memasak sendiri. Sehingga dia punya yang namanya kloroplas. Ingat ya, bedanya nanti. Jadi kalau kalian disuruhkan gambar sel tumbuhan dan sel hewan, di sel tumbuhan harus ada kloroplas. Dan juga ini, ada yang seperti cairan besar ini apa? Masih ingat? Apa yang besar itu namanya vakuola. Vakuola itu apa? Ingat? Kan Miss jelaskan kemarin kalau manusia dan hewan itu tidak menyimpan makanannya kan. Maksudnya berbeda dengan tumbuhan. Jadi tumbuhan itu punya vakuola, kantong makanan. Jadi misalnya kalau tumbuhan itu tidak mendapatkan air, dia masih bisa bertahan hidup. Misalnya tidak turun hujan sampai seminggu, dia masih bisa hidup. Karena dia punya ini, vakuola. Dia menyimpan makanannya di sini. Air, zat mineral dia simpan di vakuola yang besar. Oke? Coba Miss mau tanya dulu. Stephen. Hai Stephen. Hai Stephen. Stephen. Halo. Sitoplasma itu apa? Kemarin Miss jelaskan. Sitoplasma. Stephen. Sitoplasma itu apa? Ini dia, lihat slide-nya, lihat. Itu di situ cairan sel. Ayo, sitoplasma itu apa? Cairan sel. Iya. Waktu itu Miss gambarkan dia seperti apa? Seperti putih telur kan? Dia berupa cairan. Coba baca. Sitoplasma itu fungsinya untuk apa? Tempat mengapungnya organel sel dan tempat melangsungnya proses metabolisme. Oke. Ingat ya, jangan lupa ya. Oke, sitoplasma itu yaitu tempat mengapungnya sel dan berlangsungnya proses metabolisme. Dia itu berupa cairan. Jadi kalau sel itu cairannya sudah habis atau tidak ada lagi, maka sel itu akan mati. Karena organel-organel selnya nanti di mana tempatnya? Tidak bisa, ya kan? Jadi organel-organel sel itu tempatnya seperti berenang-berenang di sitoplasma. Kalau sitoplasma sudah tidak ada, itu menandakan nanti selnya mati. Oke? Ingat ya, sel itu ada inti-intinya, ada bagian-bagiannya maksudnya, ada organelnya, ada inti. Nah, Berwin, hai Berwin. Inti itu Miss katakan seperti apa waktu itu? Inti sel. Inti sel itu adalah pusat dari segala aktivitas sel dan juga yaitu memiliki materi genetik DNA, kayak misalnya DNA dari ibu atau ibu kita mengalir ke dalam tubuh kita, terus tempat terjadinya reproduksi sel. Oke, bagus sekali. Jadi masih ingat ya, jadi inti sel itu seperti brain, seperti otak. Oke, ingat ya, inti sel dia membawa materi genetik. Nanti kalau kita mempunyai anak, itu akan kita turunkan kepada anak kita. Ini Joshua, kenapa tidak on kamera Joshua? Joshua sudah ada 38 ya. Oke, jadi ini sekedar Miss mengingatkan lagi tentang bagian-bagian sel. Ya, Miss mau jangan dilupakan ya, karena ini dasarnya kita belajar ke jaringan. Miss katakan kan jaringan itu
kumpulan dari sel yang memiliki fungsi yang sama. Jadi harus ingat bagian sel itu apa saja. Sel itu ada di dalamnya, seperti tubuh kita ada bagian-bagiannya. Ada sitoplasma, mitokondria. Oh ya, mitokondria apa? Miss mau tanya, Pinky Selin. Mitokondria. Tidak dengar. Halo? Mitokondria. Ada yang tidak nampak screen Miss ya? Kenapa ini dikatakan Miss hitam tidak nampak? Mungkin itu jaringan ya. Yang lainnya nampak kan? Ayo Pinky Selin, coba tadi Miss tanya mitokondria. Mitokondria itu Miss gambarkan bagaimana waktu itu? Masih ingat mitokondria? Tidak dengar Selin. Ada bermasalah ya dengan kan kamu pakai earphone kan? Tidak dengar. Coba Gilbert saja, Gilbert. Miss tidak dengar. Mitokondria itu apa, Gilbert? Halo, Gilbert. Gilbert. Oke, mitokondria. Mitokondria adalah yang menghasilkan energi, Miss, yang diperoleh oleh proses respirasi. Iya, oke, bagus. Terima kasih. Bisa ya? Mitokondria itu Miss katakan minggu lalu itu seperti house of energy. Jadi dia tuh rumah energi. Oke? Dia itu di situ kita nanti akan mendapatkan energi kita karena nanti makanan yang kita makan saat sudah diolah di tubuh, di lambung dan diserap dari usus, nanti akan dibawa darah masuk ke ini mitokondria. Akan dirubah menjadi energi sel. Supaya sel kita itu dan diri kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi sel juga perlu makanan untuk bisa melakukan tugasnya. Kalau sel sudah bisa melakukan tugasnya, makanya kita bisa sehat juga dan melakukan kegiatan kita sehari-hari. Jadi ingat ya, mitokondria itu pusat penghasil energi. House of energy. Kalau Miss katakan house of energy dia. Oke. Oke, ini dia. Masih ingat yang hanya ada di sel hewan? Sentrosom, lisosom, atau yang terakhir itu ada silia. Silia itu seperti alat gerak sel. Oke, dia menyaring kotoran dan debu. Kalau lisosom menghasilkan enzim pencernaan untuk mencerna materi berbahaya dan organel tua. Lisosom, ya. Ini hanya ada di sel hewan. Yang hanya ada di sel tumbuhan, tadi Miss katakan plastida, vakuola. Ingat aja, tumbuhan itu kan dia melakukan proses fotosintesis, jadi dia punya kloroplas. Lalu dia bisa menyimpan makanannya atau cadangan makanannya itu di vakuola. Dan yang terakhir dia itu punya dinding sel. Karena tumbuhan itu harus dia kan harus punya kayak dinding gitu. Kayak pohon, dia kan harus bertekstur kuat supaya bisa tumbuh dan tegak gitu. Tumbuh tegak. Nah, ingat ya, lisosom. Jadi lisosom itu hanya ada di sel hewan untuk menghasilkan enzim pencernaan. Ini dia. Oke, ini sekedar mengingatkan kembali tentang sel. Oke, kita lanjut.
Nah, kita juga sudah belajar tentang sel tumbuhan. Sel tumbuhan, jaringan tumbuhan maksudnya. Miss mau ingatkan lagi, jaringan tumbuhan sebelum kita masuk ke jaringan hewan. Tadi, sel itu adalah struktur terkecil penyusun makhluk hidup. Kalau jaringan, masih ingat pengertian jaringan? Jaringan. Miss mau tanya dulu sama Kayla Gracia. Oh, mana ini? Kayla Gracia. Oke, cocok sekali dia lagi angkat tangan. Kayla, jaringan. Ya, Miss. Ayo, jaringan apa itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan sel sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jadi, dia adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Barulah dia bisa bergabung untuk bekerja sama. Oke, bisa ya? Miss mau tanya sama Hailey. Hailey? Halo Hailey. Jaringan tumbuhan. Oke, ada yang dia meristem. Jaringan meristem ada 2. Coba sebutkan. Tidak dengar. Miss nggak bisa dengar suaranya. Oh, tidak dengar suaranya. Coba lebih kuat, Kok tidak dengar ya suaranya? Bagaimana? Aduh, Miss nggak dengar. Coba ketik saja jawabannya, nanti Miss bacakan ya. Karena nggak dengar suaranya. Stephen. Tulisannya Stephen Randy. Hai Stephen Randy. Oke, meristem. Miss kan di sini udah tampilkan kalau jaringan meristem itu adalah jaringan yang aktif membelah. Coba sebutkan letaknya di mana saja jaringan meristem yang waktu itu kita udah pelajari. Masih ingat? Oke, Miss kasih tunjuk aja slide-nya. Kan meristem itu dia jaringan yang aktif membelah. Jadi letaknya di mana? Primer dan sekunder. Dia letaknya di atas, Miss. Hah? Di atas. Di atas? Yang mana itu? Primer atau sekunder? Primer. Iya. Jadi dia letaknya di atas. Kalau primer, dia berarti untuk di atas dan di bawah. Jadi dia untuk pertumbuhan tinggi. Nah, kalau begitu Baby Naza. Hai Baby Naza. Nasya. Ini kok Baby Nasya. Jangan di-unmute. Ini sudah bikin deh. Oke. Ya. Oke. Jadi yang primer tadi kan dia untuk pertambahan tinggi. Dia di ujung atas dan di ujung bawah. Kalau begitu yang untuk selanjutnya ada di mana? Gak kelihatan sebentar ya. Iya. Ya, udah. Udah?
Jaringan meristem. Meristem kan ada primer. Primer itu untuk pertumbuhan tinggi karena letaknya di ujung akar dan ujung batang. Selanjutnya ada yang sekunder. Dia untuk bagaimana? Sekunder untuk pertambahan lebar. Sekunder untuk pertambahan Lebar. Oh iya, oke. Jadi tumbuhan itu akan bisa membesar atau melebar karena dia punya jaringan meristem sekunder. Oke, bisa ya? Ingat ya, jaringan meristem. Nah, itu adalah jaringan yang aktif membelah. Lalu dia adalah jaringan yang tidak aktif membelah. Itu ada banyak. Ada disebut jaringan permanen, jaringan epidermis, parenkim, penyokong, dan xilem dan floem. Oke, jaringan epidermis, ingat ya, dia jaringan paling luar dari tubuh yang menutupi seluruh tubuh, dari akar, batang, hingga daun. Dari akar, batang, hingga daun. Seperti kulit, Miss katakan, jaringan epidermis seperti kulit. Pelindungnya, fungsinya sebagai pelindung jaringan di dalamnya. Ya, ingat aja kulit kita untuk apa? Melindungi kita dari yang di luar, melindungi dari gesekan, melindungi dari debu. Coba bayangkan kita nggak punya kulit, langsung daging, pasti sakit kan? Jadi kita itu punya kulit, begitu juga dengan tumbuhan. Dia harus punya jaringan epidermis. Ada lagi, oke, Miss mau tanya. Di mana dari jaringan tumbuhan yang memiliki banyak klorofil? Michelle, Catalina. Hai Michelle. Jaringan yang memiliki banyak klorofil itu jaringan apa? Masih ingat? Coba jangan Miss kasih lihat. Jaringan yang memiliki banyak klorofil. Jaringan apa yang memiliki banyak klorofil, Michelle? Ini dia. Jaringan apa? Jaringan di jaringan dasar atau jaringan penopang. Tepatnya namanya adalah palisade. Lihat. Setelah epidermis, di bawahnya ada jaringan palisade. Palisade. Di sini banyak klorofil. Oke, ingat ya. Kita ini tadi sekedar tentang jaringan tumbuhan dan tentang sel. Jadi hari ini kita belajar tentang jaringan hewan. Ini jaringan hewan, ini dia. Sama seperti tumbuhan, hewan juga memiliki jaringan yang berbeda-beda. Oke. Jaringan sama tetap, yaitu adalah sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Setiap jaringan mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi setelah dia bergabung menjadi jaringan, nah setiap jaringan itu akan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Seperti tadi jaringan palisade, parenkim, berbeda-beda kan? Jaringan sama seperti jaringan hewan juga memiliki banyak sekali jaringan yang berbeda-beda. Lalu jaringan pada hewan itu terdiri atas jaringan epitelium, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan penyokong. Ada epitelium, jaringan saraf, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan penyokong. Ini dia, ada epitel, otot, jaringan saraf, jaringan penyokong. Nanti jaringan penyokong ada lagi bagian-bagiannya. Jaringan tulang, jaringan darah. Oke? Nah, jaringan epitelium. Kita masuk yang pertama, jaringan epitelium. Sama seperti jaringan
pada tumbuhan tadi. Tadi tumbuhan memiliki jaringan pelindung, yaitu disebut jaringan epitel kan, epidermis, ya kan? Jaringan pelindung pada tumbuhan disebut epidermis. Kalau pada hewan disebut jaringan epitelium. Jaringan yang melapisi seluruh permukaan dalam dan luar dari tubuh dan organ tubuh kita. Jadi organ tubuh kita seperti contohnya jantung, terdiri dari jaringan-jaringan. Nah, dia ada jaringan epitelium yang pertama, dia yang melapisi seluruh permukaan dalam dan luar dari tubuh dan organ tubuh. Oke, nah fungsinya yaitu untuk melindungi tubuh dan organ tubuh, melapisi saluran kelenjar dan menerima rangsangan. Jadi dia karena terdapat di bagian luar, jadi dia itu berfungsi untuk menerima rangsangan. Cirinya, jadi susunan sel ini rapat dan berdekatan. Sama mirip dengan epidermis pada tumbuhan. Karena dia seperti kulit, dia melindungi, maka dia itu harus rapat dan berdekatan. Selnya rapat dan berdekatan. Lihat gambarnya. Jadi epitelium itu pada masing-masing organ itu berbeda-beda. Ada yang silindris bersilia, ada yang pipih berlapis. Nanti akan kalian pelajari selanjutnya ini. Jaringan pipih selapis, jaringan silindris berlapis. Jadi pada masing-masing sel, masing-masing jaringan epiteliumnya itu berbeda-beda. Ada yang seperti gambar A, pipih selapis, ada yang seperti gambar B, ada yang C, ada yang silindris bersilia, ada yang silindris berlapis. Lihat. Dari sini kita bisa lihat kan kalau jaringan itu adalah kumpulan dari sel yang sama. Lihat. Setiap sel akan bergabung membentuk sel yang membentuk jaringan. Oke? Ingat tentang jaringan epitelium. Lalu yang kedua, ada yang disebut jaringan otot. Jaringan otot itu dibedakan menjadi 3. Ada jaringan otot polos, jaringan lurik, jaringan jantung. Oke, jadi hari ini kita belajar dulu tentang di awalnya saja ya, jaringan otot. Jadi jaringan otot itu tadi ada otot polos, ini dia gambarnya, otot lurik, dan otot jantung. Ini adalah jaringannya. Jadi setiap jaringan otot itu berbeda bentuknya. Kalau otot polos dia seperti ini, jaringan otot lurik atau rangka dia seperti ini, dan jaringan otot jantung dia seperti bercabang-cabang. Jadi selnya bergabung membentuk jaringan yang seperti bercabang. Kalau ini dia inti selnya itu seperti di luar, bukan seperti tapi memang di luar, melekat di bagian luarnya. Oke. Jaringan otot. Ini dia yang pertama, jaringan otot polos. Dia jaringan yang terdapat pada organ tubuh, yaitu usus lambung, usus di lambung, ginjal, hati, apalagi? Usus halus, usus besar. Pokoknya dia terdapat pada organ tubuh kita. Jadi organ tubuh kita seperti usus, lambung, ginjal, jaringan ototnya itu seperti ini. Dia bentuknya berujung runcing. Lihat kan ujungnya runcing. Berinti 1 di tengah. Oke. Ini strukturnya. Ini jaringan otot polos. Dia bekerja secara otonom, artinya tidak sadar. Jadi seperti kita, kan kita nggak kita atur kan usus itu untuk menyerap sari-sari makanan. Kita nggak ngatur lambung kita untuk bekerja. Karena dia memiliki otot yang bekerja secara otonom, tidak sadar. Jadi mereka itu bekerja sendiri tanpa kita yang beri perintah. Oke? Dia bekerja secara otonom. Artinya dia bekerja sendiri tanpa perintah dari kita, tanpa perintah dari otak kita. Seperti lambung.
usus, ginjal. Saat kita makan, dia langsung sudah habis ya? Oke. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Udah habis waktunya. Miss mau absen dulu. Kita lanjut di pertemuan berikutnya ya, tentang otot hewan. Jadi kalian baca-baca lagi, nanti Miss sebelum masuk, Miss tanya ulang tentang jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Oke? Pokoknya yang kita pelajari, kalian ulang lagi. Sudah mau habis waktunya. 34. Tadi ada 38 orang. Ada yang udah keluar. Siapa ya? Belum habis waktunya tapi udah keluar. Oke. Sampai di sini dulu. Sampai bertemu besok. Oh ya, besok ya kita ada jadwal biologi lagi. Jangan lupa hadir semua ya. Kita akan lanjut membahas jaringan hewan sampai tuntas. Oke? Dibaca lagi tentang sel dan jaringan. Bye.